Halo Sahara, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini bersama lagi dengan Sora, kita akan mulai lagi pembacaannya. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang udah subscribe, terima kasih. Sora doain banyak rezekinya ya. Sora masih dengan proses pemulihan sembuh dari sakit, jadi mohon maaf kalau suaranya masih bindeng, masih mungkin ada proses Sora batuk dan mempause video di tengah-tengah gitu ya. Mohon dimaklumi karena Sora harus batuk, buang reak, buang ingus, minum dan sebagainya ya. Oke, kita akan melihat yuk penyesalan dari seseorang. Penyesalan dari seseorang yang pernah mengghosting kamu. Kita mau lihat dulu siapa orang ini ya. Oke, kita mau lihat dulu. Yang pertama dari energi di Empress ya. Orang ini kamu pernah tertarik dengan orang ini. Karena orang ini memang orang yang sangat punya sex appeal yang kuat. Penampilannya juga oke, secara penampilan, ganteng, cantik gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Dan kalau Sora lihat di sini orang yang tahu bagaimana menggunakan charmingnya dia. Ya, jadi kamu memang pernah terpesona sama orang ini karena kecharmingan dirinya gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Banyak di sini yang tampil dengan sosok yang keibuan atau kebapaan kalau Sora lihat di sini ya. Yang berikutnya. Namun ya, kalau Sora lihat di sini, ternyata di balik sikapnya dia yang charming, memberikan impresi dia itu diem gitu ya. Kalau Sora lihat orangnya memang nggak begitu, mungkin banyak yang tidak begitu banyak bicara. Tapi di sini ada energi dari Three of Swords. Energi dari seseorang yang masih kepikiran banyak hal, ya. Jadi, Sora lihat di sini masih ada kekecewaan di dalam dirinya dia, ya. Tapi di sini juga yang bisa berarti orang ini baru saja mengalami sebuah kekecewaan, ya. Sebuah hal yang sedih atau banyak hal yang membuat dirinya kecewa gitu loh ya, dan membuat itu jadi beban kepikirannya dia. Jadi orang yang sedang mengalami kekecewaan juga, orang yang mengalami luka yang kalau Sora lihat di sini. Luka ini bisa karena sebuah kehilangan dan sebagainya, ya. Orang ini adalah orang yang memang tipenya lambat. Kalau dia bergerak segala sesuatu tuh lambat, penuh dengan perhitungan ini dan itu. Kalau yang Sora lihat orangnya, dan orang yang berfokus banget sama yang namanya kerjaan ya. Jadi orang ini juga ya orang yang lagi banyak sedih dan duka dan luka, tapi dia mengalihkan pikirannya dia juga untuk kerja ada ya. Jadi kayak pingin lebih kayak ya udah deh fokus ke arah kerja aja. Ya. Di sini ada Page of Cups. Bagaimanapun juga di dalam dirinya dia ada sisi yang memang dia agak Sora bilangnya ya, naif gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, masih ada sisi dia itu yang masih keingetan akan perasaan-perasaan cinta dia yang dulu. Ya. Jadi orang ini gitu ya. Agak manja kalau yang Sora lihat ya. Dan dia memang agak genit juga, agak manja, namun kekanak-kanakan gitu ya. Jadi sekarang, periode ketika dia sedang sedih dan kecewa ini, ya, dia merasa rindu yang namanya perasaan cinta dan kasih sayang, ya. Jadi dalam situasi yang dia lagi sedih dan kecewa itu, dia kangen gitu ya, dia rindu untuk disayangi dan dimanja lagi, ya. Nah, orang ini, ya, kadang-kadang juga adalah orang yang terburu-buru, orang yang melakukan segala sesuatunya memang tadi kalau Sora lihat perlu perhitungan. Tapi kalau yang namanya udah bergerak, sekalinya udah bergerak, terburu-buru gitu ya, penuh dengan ambisi, jadi kadang-kadang bisa Sora bilangnya bisa sembrono juga ya. Dia akan datang tiba-tiba gitu ya, karena dia merasakan rindu, kasih sayang, kepikiran siapa sih yang pernah kasih aku kasih sayang, pernah kasih aku cinta, pernah manjain aku gitu ya. Dia langsung kayak dengan kepercayaan diri gitu loh ya, berjalan dan melangkah untuk melakukan pendekatan atau memulai komunikasi lagi ya. Kalau Sora lihat di sini ya, ke kamu ya, bergerak gitu. Jadi kayak nggak ada angin, nggak ada hujan ya. Dia sudah sebelumnya ghosting dari dalam hidup kamu, tiba-tiba dia datang ya. Tiba-tiba dia datang ingin memulai komunikasi lagi sama kamu. Ya. Di sini ada kartu justice, di sini ada sebuah kartu karma,
Ya, Sora melihat di sini juga ada proses dari sebuah karma. Di mana ya kalau yang Sora lihat ya. Orang ini pernah nyakitin kamu, pernah melukai kamu. Jadi sekarang dia mendapatkan hasil dari apa yang pernah dia tabur. Dia pun terluka ya, kalau Sora lihat di sini. Namun, orang ini memang tipe yang nggak bisa sendirian. Dia butuh banget disupport, dia punya ketergantungan sama manusia lain dan rasa cinta. Jadi, dia itu kayak nggak berpikir banget gitu ya, pakai logika. Yang penting dia itu butuh didampingin. Makanya dia langsung teringat sama orang yang selalu sayang dia dan selalu cinta dia. Apalagi sekarang ada rasa kesepian. Ya. Ada rasa kesepian, ada perasaan ditinggalkan gitu ya. Jadi suram, muram gitu loh. Sorry. Itu dia merasa sekarang seperti ada karma yang berjalan, yaitu proses dia ditinggalkan ya. Dulu kamu pernah ditinggalkan, karma yang sekarang berlaku juga dia mengalami ditinggalkan, dan di sini ada rasa sedih dan kecewa kalau yang Sora lihat ya. Di sini ada gambar tong sampah ya. Dia merasa dia dibuang gitu loh. Jadi karma itu ada ya. Dia pernah membuang kamu dalam tanda kutip. Sekarang dia merasakan dibuang juga ya, tapi orang ini nggak mikir sejauh itu gitu. Dia cuma merasa sampai di poin kayak pada saat dia lagi rindu dan butuh, dia langsung keingetan kamu nih, pop up langsung kamu di kepalanya dia ya. Tuh kan, langsung ingin rekonsiliasi, langsung inget yang siapa ya yang aku rindukan kasih sayangnya, yang selalu akan menerima aku dengan tangan terbuka, selalu sayang sama aku gitu loh. Dengan posisi seperti itu, dia langsung teringatnya kamu di kepalanya dia. Siapa lagi yang bisa menerima aku pingin mengulang semua memori-memori yang ada, aku butuh rasa sayang dan rasa cinta. Jadi kayak orang yang lagi sedih terus pingin kayak dipuk-puk gitu, bahasa Sora tuh dipuk-puk, dibaik-baikin ya ke kamu gitu loh. Orang yang dia tahu akan selalu menerima dia gitu loh. Orang yang selalu menerima dia, orang yang selalu akan open ke dia merasa seperti itu gitu loh. Karena dia tahu dia selalu merasa kamu adalah orang yang akan selalu bisa menerima dia gitu loh. Masih ada di sini kalau yang Sora lihat di sini ya, masih ada karena dia merasa bahwa kamu orang yang bijaksana ya, kamu orang yang wise gitu loh ya. Dan kamu akan selalu menerima dia kembali gitu loh. Dan dia tahu bahwa kamu orang yang kayak apa ya? Lembut, itu juga ada, lembut gitu loh ya. Jadi dia berasa kayak kamu gitu loh ya. Dan dia merasa bahwa dia percaya kamu akan nerima dia lagi gitu loh. Di sini ada satu kepercayaan diri. Dan gimana pun juga dia masih melihat kualitas diri kamu yang menarik di mata dia. Itu juga yang mendorong dirinya dia untuk bisa ke kamu. Sih, ada Ace of Pentacles karena dia tahu kamu adalah sesuatu yang sangat apa ya, Sora bilangnya ya, berharga, dan kamu selalu memberikan dia bantuan secara totalitas. Kamu tidak akan setengah-setengah untuk membantu dia. Gitu loh. Kamu selama ini selalu memperlakukan dia sebagai yang paling berharga. Kamu memberikan dia bantuan banyak sekali. Selalu memberi segalanya ya. Sora lihat di sini finansial, bantuan, kasih sayang gitu loh. Kalau Sora lihat di sini. Ya. Dan yang di sini ada energi dari Seven of Swords ya. Nah, itu adalah segala sesuatu yang dia manfaatkan. Sora pause dulu ya. Oke, kita lanjutkan pembacaannya. Walaupun orang ini sudah sering banget banyak bohongin kamu, banyak manipulasiin kamu gitu loh. Jadi di sini memang di satu sisi dia memanfaatkan kelemahan hati kamu, bukan kelemahan hati sih, kebaikan hati kamu untuk memanfaatkan keuntungan dia sendiri. Makanya dia sampai ini banyak bohong dan manipulasiin kamu gitu loh. Dan ada energi dari The Magicians ya. Dia akan berupaya dengan segala cara untuk bisa merich kamu kembali gitu loh ya, kalau yang Sora lihat di sini. Untuk apa ya? Karena dia ngerasa bahwa ya gimana pun juga dia akan kembali ke kamu gitu loh. Nyesel ke orang yang selalu akan pasang badan buat dia gitu ya. I can't ignore the signs I am receiving any longer. Orang ini mendapatkan selain karena dia mendapatkan perasaan
kalau dia itu mendapat karma karena telah meninggalkan kamu, dia mendapatkan sign-sign dari semesta ini yang banyak mengarah ke arah kamu gitu loh. Yang berikutnya, apakah mungkin kamu melupakan dan memaafkan? Karena dia menyadari dia banyak salah sama kamu. Kalau kali ini dia balik ke kamu, apakah kamu masih mau nerima dia gitu loh. Itu yang dia pikirkan juga gitu. Dia jadi merenung gitu loh. Mungkin aku harusnya bisa jadi orang lebih baik dengan mengenal kamu, belajar dari kebaikan kamu. Harusnya aku banyak berubah gitu. Ya, karena kamu jadi orangnya tulus sama dia gitu loh. Harusnya dia belajar inspirasi banyak dari kamu. Di satu sisi, dia mulai diserang dengan perasaan merasa bersalah. Bagaimana mungkin kamu selalu baik sama aku, kamu selalu masih cinta aku setelah segala sesuatu yang sudah aku lakukan ke kamu gitu loh. Dan aku berbohong karena menurut aku itu lebih gampang sebelumnya, ya, daripada menyatakan yang sesungguhnya. Sekarang orang ini penyesal karena berbohong sama kamu. Energi dari penyesalan orang yang berbohong. Dan kamu adalah orang yang selalu membuat aku nyaman. Kamu adalah rumah buat aku gitu loh. Jadi meskipun dia ghosting, kabur dan ngilang, dia tahu pada hasilnya kamu adalah selalu orang yang dia akan ke kamu lagi. Karena kamu adalah rumah bagi dia. Ya. Kamu adalah rumah bagi dia, rumah bagi jiwanya gitu loh. Di sini ada energi dari guilt, ada perasaan bersalah. Ya, perasaan bersalah yang ternyata membayangi karena telah memanfaatkan kamu dan telah ghosting kamu. Ya, dia memanfaatkan kamu gitu loh. Tapi dia sekarang merasa bersalah karena manfaatin kamu, karena telah mempergunakan kamu dan itu terus energi penyesalan itu terus berputar dan berpusar di sana, gitu loh. Kamu selalu menjadi orang yang menjadi teman dia, ada energi friendship di sini. Gitu loh. Kamu selalu bukan cuma jadi pasangan, kamu jadi orang yang juga jadi sahabat yang setia sama dia. Dan di sini kalau Sora lihat, dia juga banyak mungkin dari teman-teman kamu juga yang udah mungkin ngingetin kamu juga gitu ya, berhati-hati sama orang ini, tapi mungkin ya kamu abai dan sebagainya gitu. Ya, dan dia merindukan cinta dari kamu. Gitu loh. Karena selama ini dia baru menyadari cinta tuh begini, cinta tuh tulus, cinta itu tidak menyakiti gitu loh. Ya, dan dia jadi belajar bagaimana seharusnya jujur. Ketika sudah mengalami kesedihan, kekecewaan, ya, dia baru menyadari bahwa dia seharusnya banyak bicara jujur sama kamu, banyak bicara terbuka sama kamu apa adanya. Jangan berbohong, jangan memanipulasi. Dan sekarang pikiran aku merasa lebih baik setiap kali aku ingetnya kamu. Jadi orang ini merasa lebih baik pikirannya kalau dia mengingat soal kamu. Jadi selama ini kalau nggak ada kamu, dia merasa mumet. Ya. Kehilangan orang yang tulus, banyak membantu, yang kalau bantu juga totalitas, gak setengah-setengah. Bantu itu benar-benar sesuatu banget. Ya. Dan aku sekarang memilih berdiam gitu loh ya. Karena aku sekarang agak bingung mau bergerak ke kamu. Ada keinginan segera bergerak ya ke kamu gitu loh ya. Tapi kalau dia seandainya ketemu sama kamu, dia akan lebih banyak diam ya, karena dia takut, merasa bersalah gitu loh ya. Dan aku merasa sekarang diriku rusak ya. Jadi ada karma di sini yang apa namanya? Bersemi gitu loh ya. Kalau ternyata gitu loh ya, dia itu merusak dirinya sendiri dengan melukai kamu ya. Sekarang kita mau coba lihat kenapa sih kemarin dia meninggalkan kamu, ya, ghosting kamu, kenapa? Ada energi dari change, ada energi orang yang memang suka berubah-ubah, ya, dia memang energinya nggak stabil, jadi dia sering sekali berubah-ubah pikiran, berubah-ubah keputusan, gitu ya. Ini adalah energi dari orang yang tidak stabil, jadi dia berubah, ya, tiba-tiba berubah seperti itu. Karena tiba-tiba menjauh gitu ya, karena satu ada energi dari perubahan, sikap dia yang gak stabil, ada pride. Yang merasa dirinya ganteng, merasa dirinya cantik, bisa dapat orang yang lebih baik daripada kamu gitu loh. Energi kesombongan, yang rasa kayak aku gak butuh gitu loh. Dan energi denial,
Energi denial kalau dia merasa kalau dia ternyata butuh kamu, kalau ternyata dia sangat suka sama kamu. Jadi dia tuh kayak menghindari kalau ternyata sebenarnya dia itu sangat butuh kamu. Ya, jadi dia tuh menjauh begitu saja, berusaha mendenial dirinya sendiri kalau sesungguhnya dia sangat sangat butuh kamu. Dan ada keraguan. Keraguan di sini adalah dia ragu sama hatinya. Apakah dia memang benar-benar menginginkan kamu? Apakah kamu sudah yang terbaik untuk dia? Nah, inilah energi dari keraguan, kelabilan berjadi satu dengan denial, makanya dia menjauh, ya. Dan sekarang aku sudah tidak tahu bagaimana lagi merasakan, ya. Jadi sini ada perasaan hampa, ya. Penyesalan telah meninggalkan kamu, ya. Sorry. Dan hati aku cuma bilang kayak just do it. Kayak kemarin gitu, ya. Ya udah pergi aja. Jadi kayak dia tuh sering mengikuti kata hatinya yang kadang-kadang nggak pakai dipikir dengan terlebih dahulu. Kan Sora udah ngomong ada di Knight of Swords yang nggak berpikir panjang. Aku berpikir kita beda gitu loh. Tapi ternyata bedanya kita ternyata bisa membuat kita tuh bisa sama-sama gitu loh, ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Jadi ada energi dari satu keterbutuhan ke kamu gitu loh. Sora lihat di sini tuh. Sekarang dia merasa ada kegelisahan, worry. Ada merasa yang mungkin gelisah, takut, mungkin kamu sudah dimiliki sama yang lain gitu loh. Ada perasaan takut kehilangan, ya. Karena dia sangat butuh bantuan kamu. Jadi, orang ini memang harus bilang, datang ke kamu pun karena memang dia butuh bantuan. Ya, jadi datang ke kamu, Sora ada agendanya, ya betul. Ada agendanya, dia butuh bantuan kamu. Ya, walaupun dia memang banyak menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa sih aku berperilaku seperti itu ke kamu? Ini semua kesalahan aku. Ya. Dan dia berharap kamu masih bisa mempercayai dia balik. Ya. Dia berusaha untuk kayak bisa nggak ya kamu masih percaya aku gitu loh. Jadi di sini ada seseorang yang berharap masih bisa kamu percaya sama dia. Gitu loh. Karena hati dan pikiran dia selalu balik lagi ke kamu dan nggak ada yang bisa di-compare sama kamu. Nah, berarti artinya orang ini ada indikasi juga dia sebelumnya menjauh dari kamu karena ada yang lain. Dan ternyata nih, dia dilukai sama orang yang lain itu. Dan gak bisa dibandingin, akhirnya ujung-ujungnya dia tahu gitu. Orang itu tidak bisa sebaik kamu, tidak bisa setulus kamu, gak bisa ngebantuin dia sedalam itu gitu loh. Oke. Dan di sini kalau Sora lihat ya, dia memperhatikan kamu secara online, memperhatikan kamu lagi ngapain aja. Kamu lagi ngelakuin apa gitu. Jadi dia orang ini ternyata mantauin kamu untuk melakukan pergerakan sama kamu kalau Sora lihat di sini. Ya. Apa yang akan dia lakukan berikutnya? Ada energi dari Two of Swords. Untuk sementara dia akan memilih untuk stuck ya, melihat dulu situasi dan kondisi dan keadaan. Seperti apa situasi dan kondisi dan keadaan di antara kalian gitu loh ya. Sebelum dia berhasil untuk bergerak ke arah kamu. Ya. Karena dia merasa sekarang kalau bergerak ke arah kamu segera nanti datang, dia takut kamu nolak. Lebih tepatnya gini, setelah udah mantauin kamu, sekarang dia jadi mikir gitu loh. Dia pinginnya buru-buru ke kamu, tapi dia jadi mikir sekarang. Kamu akan bisa nerima dia atau enggak? Ya, dia takut terjadinya malah perdebatan dan keributan. Ya, dia takut komunikasi tidak berjalan dengan lancar. Dia takut adanya penolakan. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Padahal dia pingin hubungan ini berhasil. Dia pingin memenangkan hati kamu kembali. Ada seseorang yang merasa bersalah udah ghosting kamu, pingin kembali dan memenangkan hati kamu. Hanya dia tahu pembicaraan akan berujung perdebatan dan dia harus siap sama perdebatan itu. Ya, dan ada energi dari Two of Wands. Ada yang akan melakukan perjalanan juga dari jarak yang jauh, jadi dia tidak dekat sama kamu. Akan ada pergerakan dari jarak yang jauh untuk mengarah ke arah kamu, ya. Untuk melakukan pergerakan ada yang dari luar kota, ada yang dari luar pulau gitu ya. Itu yang kalau Sora lihat. Ya. Berusaha mengerti dan memahami kamu kembali. Kalau Sora lihat di sini. Jadi ada seseorang yang berusaha datang untuk memenangkan hati kamu kembali. Ya. Dia tahu kamu akan menjudge dia gitu ya. Kayak menghakimi dia atas perilakunya dia dan dia sedang mempersiapkan mental untuk itu. Ya, dia menyadari mungkin ini adalah satu proses untuk dia untuk bertumbuh, growth ya.
Dan banyak dari mereka yang mengalami juga kesehatannya berdampak gitu ya. Jadi orang ini memang datang ke kamu memang ada kebutuhan karena memang lagi susah, lagi sedih, lagi sendirian, lagi terluka gitu loh ya. Oke, di sini ada angka 2, 5, 6, 2. Oke, jadi angka 2 ini kenceng. Ini bisa 2 minggu lagi, bisa 2 bulan lagi, bisa bulan kedua. Ini ada angka 5 juga ya. Bisa bulan kelima, bisa 5 minggu lagi, bisa 5 bulan lagi, dan ada angka 6. Bisa 6 minggu lagi, 6 bulan lagi, atau bulan ke-6 ya. Untuk astrologinya ini sebenarnya banyak ya. Ini astrologinya banyak didominasi sama semua zodiak ada sebenarnya. Tapi kita mau pakai sebentar ya. Sora akan ambil zodiak dice dan kita akan coba lihat dari dice kira-kira zodiak apa aja yang akan muncul. Aduh, sebentar. Aku taruh dice-nya soalnya di di pouch. Aku lagi buka dulu pouch-nya. Ya ampun, ribet banget ini si Sora. Kemarin nge-save-in pouch-nya sampai begini amat aku ya. Sebentar. Oke, mana dice aku? Kita akan coba lihat ya. Aries, Leo, Taurus, Libra, Cancer, Scorpio, one more, Virgo. Dicek ya. Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita akan coba untuk melihat alfabetnya. Oke. X, G, E, R, I, H, N, dan L. Apa ini? S, L, F, E, I, A, N, O, U, dikit lagi, E, dan I. Dicek nama-nama tengah, nama belakang, atau namanya mengandung alfabet itu ya Sahara. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Ambil yang positif, buang yang negatif. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Jangan lupa untuk yang mau berdonasi untuk mendukung Sora, ada di kolom deskripsi untuk sekedar beli jajanan biar Sora semangat bikin videonya. Dan jangan lupa yang mau tahu tentang masalah ini atau masalah-masalah lain, silakan personal reading @sora_tarot di Instagramnya Sora. Terima kasih Sahara, sampai kita ketemu lagi. I love you as always. Bye-bye.